Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang salah satu bahasan di manajemen keuangan, yaitu portofolio dan CAPM. Portofolio ini merupakan pembentukan gabungan dari berbagai macam investasi, dan CAPM merupakan singkatan dari Capital Asset Pricing Model. Ini merupakan bahasan kelanjutan dari risk and return. Risk itu adalah resiko dan return adalah hasil dari resiko atau tingkat pengembalian dari satu investasi. Sedangkan resiko adalah kemungkinan dia melenceng dari yang diharapkan. Pembahasan tentang return dan risk yang basic pada pilihan-pilihan investasi tertentu dan ukuran-ukurannya, yaitu standar deviasi dan koefisien variasi, sudah kita bahas pada sesi return, risk and return pada basic yang bisa Anda lihat pada video sebelumnya. Nah, portofolio merupakan gabungan dari berbagai macam investasi. Di sesi sebelumnya kita sudah bahas mengenai pilihan-pilihan investasi berdasarkan pilihan risk dan returnnya, berdasarkan pilihan antara resiko dan returnnya. Yang dipilih adalah investasi dengan return yang tinggi dan resiko yang rendah. Tapi kemarin pilihannya hanya satu saja. Nah, pada prakteknya investasi itu bisa tidak hanya satu, tetapi seringkali memberikan alternatif, berbagai alternatif. Dan berbagai alternatif itu ketika dipilih lebih dari satu, maka itu disebut dengan portofolio atau gabungan dari investasi. Buat apa membentuk portofolio? Tujuannya adalah mengurangi resiko melalui pembentukan portofolio yang baik. Portofolio yang baik atau good portofolio adalah portofolio yang efisien. Portofolio yang efisien adalah portofolio dengan resiko yang minimal, diukur dengan standar deviasi atau standar deviasi standar untuk tingkat keuntungan yang diharapkan atau expected return tertentu, atau portofolio dengan return maksimal untuk resiko yang tertentu. Artinya memaksimalkan return atau meminimumkan risiko. Nah, pada sesi sebelumnya kita sudah membahas contoh pada 5 alternatif investasi, T-bill, ALTA, repo, AMF, dan MP, yang memberikan kemungkinan tingkat keuntungan dengan sebagaimana pada masing-masing kejadian yang mungkin terjadi, resesi, below average atau di bawah kondisi yang sedikit jelek, average atau kondisi yang rata-rata biasa, above average, dan booming, dengan masing-masing probabilitasnya adalah sebagaimana yang sebelumnya. Dan di sebelumnya kita untuk mengetahui penjelasan tentang 5 alternatif investasi ini dengan 5 kondisi yang berbeda, Anda bisa melihat video pada sesi sebelumnya, yaitu risk dan return. Nah, di sesi sebelumnya saya sudah minta Anda untuk memilih salah satu investasi, dan yang paling penting kenapa dipilih investasi itu. Nah, sekarang berlanjut, jika Anda boleh lebih memilih dari satu, maka mana yang Anda pilih? Ya, bisa umpamanya T-bill dengan ALTA, T-bill dengan repo, T-bill dengan AMF, atau ALTA dengan repo, ALTA dengan T-bill, ALTA dengan AMF, atau dengan MP. Bisa 2 pilihannya, bisa 3, bisa 4, atau bisa kelima-limanya, tapi dengan proporsi yang berbeda. Nah, gabungan dari berbagai macam investasi ini dan proporsinya itu adalah isu pembentukan portofolio. Nah, kira-kira dengan kondisi T-bill yang seperti ini, ALTA seperti itu, repo demikian, AMF dan NP yang seperti itu, mana seandainya Anda suruh memilih 2 saja, ini supaya supaya sederhana dan simpel, seandainya Anda suruh pilih 2 saja, mana yang Anda pilih?
Nah, ini jawaban dari perhitungan yang pada sesi sebelumnya saya sudah berikan contohnya dari mana angka ini untuk khususnya alta itu diketemukan, dan saya meminta Anda untuk menghitung yang lain, MP, AMF, T-bill, dan repo. Nah, ini profilnya seperti itu, expected return-nya 17,4, 15 untuk MP, 13,8, T-bill 8, dan repomen 1,7. Standar deviasinya demikian, dan resikonya sebagaimana yang bisa Anda lihat. Nah, yang tadi dengan profil pilihan yang seperti tadi rinciannya, dan kemudian dengan ringkasan yang seperti ini, apakah pilihan tadi 2 di slide sebelumnya itu akan membuat Anda berbeda atau tidak gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat mana portofolio yang efisien kalau diasumsikan hanya 2 saja. Dan nanti yang ternyata yang efisien adalah alta dan repo dengan asumsi perbandingannya setengah-setengah, ya, supaya adil gitu. Tapi tidak harus proporsinya setengah-setengah. Pembentukan portofolio nanti tergantung dari investor itu proporsinya mau berapa, di berapa jumlah alternatif investasinya, nanti bisa macam-macam. Meskipun berbagai peneliti sudah menemukan jawaban dari berapa idealnya portofolio saham umpamanya. Nanti kita akan bahas sampai di sana. Nah, mana yang efisien? Yang efisien adalah investasi di alta dan repo. Kita asumsikan proporsinya jumlahnya 50% dan 50%, maka return dari portofolio antara alta dan repo dengan masing-masing bobotnya, yaitu bobotnya itu dinotasikan dengan W, dan R aksen adalah tingkat expected return dari masing-masing investasi. Maka return dari portofolio atau LTOP adalah sigma dari WI, yaitu bobot atau proporsi dari masing-masing investasi pada investasi I dikalikan dengan expected return pada investasi I tersebut. Nah, investasinya tergantung, ini jadi contohnya 2, alta dan repo, maka return portofolionya adalah proporsinya W-nya adalah 0,5 atau setengah-setengah. Tapi kalau umumnya 5 seperlima semua dengan sama ya bisa, atau dengan proporsi-proporsi yang berbeda juga bisa, ini terserah. Tetapi dalam contoh ini kita akan mencontohkan diasumsikan alta dan repo separuh-separuh dan akan memberikan hasil investasi yang maksimal. Return portofolionya adalah setengah atau 0,5 dikalikan expected return dari alta adalah 17,4, sedangkan repo expected returnnya 1,7, bobotnya juga setengah atau 0,5, maka 0,5 kali 17,4 ditambah 0,5 kali 1,7 sama dengan 9,6%. Atau gampangannya ini 17,4 tambah 1,7 dibagi 2, hasilnya akan sama dengan 9,6%. Biasa-biasa saja, atau istilahnya ya tengah-tengah lah returnnya. Tetapi nanti kita lihat kenapa ke alta dan repo ini gabungannya bisa efisien. Nah, kita lihat tadi di kolom kondisi ekonomi itu resesi, below average, average, above average, dan booming. Resesi itu kondisi yang jelek, booming itu kondisi yang sangat baik kondisi ekonomi, dan di tengah-tengahnya adalah kondisi antaranya dengan probabilitas kemungkinannya masing-masing di sebelah prop itu probabilitas atau kemungkinannya ketika semua jumlahnya adalah 1. Alta dan repo ini digabung. Kalau Anda perhatikan alta dan repo, apa akibatnya terhadap portofolionya? Maka di situ ketika ini setengah-setengah di portofolio ketika terjadi resesi, Anda perhatikan alta akan memberikan minus 22, sedangkan repo akan memberikan keuntungan 28%. Alta rugi minus 22%, sedangkan repo untung 28%. Ketika dua alternatif investasi ini digabung, maka portofolio itu akan memberikan tingkat keuntungan 3% pada saat resesi, di mana kejadian resesi kemungkinannya adalah 0,1.
Begitu pula di below average itu alta minus 2, repo 14,7 dengan cara yang sama yang di atas, yaitu setengah-setengah proporsinya, maka akan menghasilkan 6,4%. Kondisi rata-rata 20 alta dan repo 0, ketika digabung maka 20 ditambah 0 bagi 2 10%, ini karena proporsinya setengah-setengah. Begitu pula above average dan booming, 35 ditambah minus 10 dibagi 2 12,5 gitu. Nah, return portofolionya tadi 9,6% dicari dengan cara ini yang sama, ya probabilitas dikalikan portofolio akan menghasilkan hasil yang sama. Tetapi dengan standar deviasinya akan turun nilainya hingga 3,3% dengan cara perhitungan standar deviasi yang sudah saya bahas pada sesi sebelumnya. Nah, kita lihat bahwa resiko portofolionya jauh berkurang dari masing-masing. Kalau tadi returnnya itu menghasilkan 9,6%, yaitu hasil dari penjumlahan dibagi 2 atau setengah-setengah dari proporsi dikalikan dengan tingkat keuntungannya, hasilnya 9,6%. Kalau dengan cara itu saja langsung kita masukkan, maka resiko alta adalah 20, sedangkan resiko repo 13,4%. Kalau di rata-rata dengan cara return tadi, hasilnya seharusnya 16,7%. Resikonya cukup tinggi. Tetapi ketika ini digabung, tadi kita lihat dengan perhitungan standar deviasi pada slide sebelumnya, hasilnya bisa menjadi berkurang jauh hingga 3,3%. Sehingga dengan keuntungan tertentu yaitu 9,6%, tetapi mampu meminimumkan resiko, mampu meminimalkan resiko. Kenapa bisa meminimumkan resiko? Karena kuncinya adalah pada ini, yaitu korelasi. Kalau Anda perhatikan tadi antara alta dan repo, maka ketika alta itu rugi besar, repo itu untung besar. Sebaliknya ketika alta itu untung besar, maka repo rugi yang cukup besar. Maka kalau dilihat korelasi atau hubungannya itu negatif. Kalau yang positif kurang mengurangi resiko, itu Anda bisa lihat pada alta dengan MP umpamanya, itu tidak mengurangi resiko. Jadi kuncinya adalah pada korelasi negatif. Kalau korelasi negatif sempurna itu menghilangkan resiko, korelasi positif sempurna tidak mengurangi resiko, korelasi diantaranya mengurangi resiko tapi tidak menghilangkannya. Dan kita lihat tadi di antara alta dan repo kalau diperhatikan ini hubungannya negatif. Yang satu untung, yang satu untung besar, yang satu rugi besar. Ini saling menutup lah gampangnya. Korelasi ini tidak sama tetapi saling menutup. Nah, ini adalah hasil dari berbagai macam penelitian yang bisa menjadi patokan. Biasanya kepada investor menanyakan, terus idealnya kalau portofolio itu berapa? Gabungan yang ideal itu berapa banyak gitu. Berapa banyak? Nah, berbagai penelitian memperlihatkan, ini hasil dari penelitian, yaitu semakin banyak jumlah saham yang ditambah, maka tiap saham baru akan mengurangi resiko portofolio hingga mencapai titik optimal. Penelitian tertentu bilang 40 saham, penelitian tertentu 15 saham, ada yang bilang 20 saham, ada yang bilang hanya 5 saham. Nah, setelah mencapai titik optimal ini, kemudian jumlah penambahan itu akan meningkatkan resiko lagi. Artinya resikonya itu kalau digambarkan dalam kurva itu turun, tapi kemudian sampai titik tertentu 40, 15 atau 20 saham, atau mungkin ada juga yang menyampaikan 5 saham. Setelah itu resikonya akan naik lagi. Maka yang penting adalah pemilihannya saling nutup tadi. Ini saham, dan kalau dalam praktek mungkin saham nanti bisa ditutup dengan obligasi. Kalau ini sama-sama di keuangan mungkin nanti bisa ditutup dengan emas umpamanya, karena emas umumnya dalam kondisi krisis itu harganya naik, sedangkan dalam kondisi baik dia akan stabil. Tapi sebaliknya saham itu kalau dalam kondisi baik dia akan naik, tapi kalau dalam kondisi jelek ekonomi jelek dia akan turun. Nah, gabungan antara emas dan saham umpamanya ini tidak hanya di saham saja, ini bisa mengurangi resiko yang cukup baik.
Maka dengan portofolio yang efisien, investor dapat mengurangi sekitar setengah dari resiko memegang hanya satu saham saja. Artinya memegang saham yang optimal itu lebih menguntungkan, mengurangi resiko daripada hanya memegang satu atau dua atau saham saja. Tetapi kembali ini adalah preferensi resiko dari masing-masing investor. Di sesi sebelumnya kita sudah membicarakan ukuran resiko itu diukur dengan standar deviasi dan koefisien variasi. Nah, sekarang kita mulai masuk pada resiko yang disebut dengan resiko pasar atau market risk. Resiko pasar merupakan kontribusi suatu sekuritas atau surat berharga, katakanlah saham, itu salah satu contoh surat berharga, terhadap semua resiko portofolio pasar, diukur dengan koefisien beta. Maka sering disebut dengan beta ini koefisien atas satu sekuritas dibandingkan dengan pasarnya, yang dirumuskan dengan beta untuk satu sekuritas I atau beta untuk saham I biar gampang ya. BI sama dengan Pro IM. Pro IM adalah korelasi saham I dengan portofolio pasar dikalikan dengan standar deviasi I atau beta saham I dibagi dengan standar deviasi market atau standar deviasi pasar atau dirumuskan dengan standar deviasi M. Koefisien beta biasanya diketahui dengan melakukan regresi atas harga saham terhadap harga pasar. Ini dilakukan untuk historical value atau nilai historis dari return saham, satu saham dengan return pasarnya, dan diregresikan. Apa itu regresi? Regresi itu untuk melihat pengaruh dan melihat pengaruh, dan ini dibahas biasanya dalam statistik. Saya tidak akan membahasnya secara khusus, tapi bagi Anda yang ingin tahu, Anda bisa mempelajari itu. Nah, ini nanti dikaitkan dengan teori yang disebut dengan Capital Asset Pricing Model atau CAPM, yang bisa diterjemahkan secara mudahnya adalah model untuk memperkirakan harga suatu aset modal. Saham adalah salah satu contoh dari aset modal. Capital Asset Pricing Model atau disingkat CAPM yang sederhana ini bisa dilihat dari security market line atau garis pasar dari satu sekuritas yang merupakan bagian pembahasan dari CAPM. SML atau security market line dapat digunakan untuk menghitung return yang diperlukan dengan permodelan idealistik, karena ini kadang-kadang nanti kalau digunakan dalam perhitungan praktek pengujian empiris nih kadang-kadang tidak terbukti gitu ya, tapi ini bisa jadi agenda atau terbukti atau tidak gitu ya. Nah, CAPM itu dirumuskan sederhana dengan RI, yaitu return yang diperlukan untuk saham I itu merupakan penjumlahan dari return RRF adalah return pada investasi bebas resiko, RF itu adalah risk free investment, ditambah dengan RPM risk premium, M-nya adalah market atau pasar, yaitu premi atau tambahan atas resiko yang ditanggung. Mudahnya adalah RPM adalah selisih antara return dari market dikurangi return dari risk free investment, dan BI kecil adalah beta saham untuk I. Nah, nanti setelah ini kita akan masukkan contohnya untuk memperjelas bagaimana sebetulnya rumus ini digunakan untuk memprediksi tingkat keuntungan saham ini dikaitkan dengan betanya. Kita lihat kalau bisa digambarkan dari sumbu yang tegak atau sumbu Y yang tegak itu adalah merupakan expected return, tingkat keuntungan yang diharapkan, sedangkan sumbu mendatar, sumbu X adalah standar deviasi. Ini untuk melihat regresinya, jadi hubungannya, di mana RF itu return on risk free rate, tadi saya notasikan dengan RRF, sekarang dengan RF, tadi R topi, sekarang saya tuliskan dengan E dalam tanda kurung R, expected return, supaya Anda tidak dalam satu literatur dengan literatur lain kadang-kadang menotasikannya dengan berbeda. Nah, saya sengaja untuk membedakan itu supaya nanti kalau menemui satu literatur yang pakai R topi atau expected RER seperti ini, itu adalah maknanya sama. Nah, tingkat keuntungan bisa digambarkan untuk CAPM dari saham itu adalah tingkat keuntungan bebas resiko expected return-nya, dan semakin bertambah standar deviasi atau resiko, maka tingkat keuntungan yang diharapkan akan semakin tinggi,
di mana tingkat optimal kalau itu ada garis opportunity itu AMZ, maka tingkat optimalnya itu pada titik M. Itu nanti preferensi masing-masing investor yang berbeda untuk menggambarkan itu di ekonomi mikro. Maka prinsipnya adalah high risk high return. Resiko yang tinggi itu akan menyebabkan return yang diharapkan oleh investor juga tinggi. Ini karena investor diasumsikan adalah risk averse. Risk averse adalah menghindari resiko, artinya ketika resikonya semakin tinggi maka tingkat keuntungan yang diminta juga akan semakin tinggi seiring dengan itu sebagai kompensasi. Maka semakin tinggi resiko maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor. Ini prinsip investasi sederhana. Nah, ini contoh latihan dalam bentuk real, ya, dalam bentuk angka-angka real. Satu saham memiliki beta saham sebesar 1,5. Beta yang sesuai dengan pasar itu adalah 1 notasinya, sehingga kalau lebih tinggi dari 1 itu dianggap lebih tinggi dari pasar, sedangkan kalau di bawah 1 maka lebih rendah dari rata-rata pasar. Dan ini saya contohkan adalah 1,5. Jika BI rate ini sebagai Bank Indonesia rate, sekarang namanya berubah menjadi BI reverse repo rate, BI 7-day BI reverse repo rate. Ini anggaplah ini sebagai representasi tingkat keuntungan bebas resiko di pasar keuangan. Anggap saja di angka 6,5% setahun. Dan tingkat keuntungan rata-rata pasar saham market adalah kalau di penelitian ini bisa digunakan IHSG, indeks harga saham gabungan, atau bisa digunakan proksinya sebagai indeks LQ 45, ya, 45 saham yang paling liquid untuk di pasar Indonesia. Maka pertanyaan pertama, berapa premi resiko atau pasar di bursa saham tersebut? Yang kedua, berapa return yang diharapkan dari saham tersebut dan apa arti beta saham tersebut? Nah, silakan sebagai latihan Anda bisa mengerjakannya, dan saya akan tampilkan jawabannya dari ketiga pertanyaan ini, yaitu RPM atau risk premiumnya adalah, risk premium adalah tadi selisih antara tingkat keuntungan pasar dengan tingkat keuntungan bebas resiko, atau biasanya tingkat keuntungan bank sentral yang diumumkan, karena bank sentral dianggap adalah simpanan bebas resiko itu, ya. 10,5 dikurangi 6,5 maka 4%. Maka risk premiumnya, premi tambahan resiko di pasar saham dibandingkan di rata-rata keuntungan bebas resiko itu adalah 4%. Maka untuk saham I yang memiliki resiko lebih besar dari pasar, ya 1,5, maka RI tingkat keuntungan saham I, maka masukkan RF-nya di 6,5%, ditambah RM min RF tadi 10,5 dikurangi 6,5, atau risk premiumnya adalah 4%. 4%-nya ini atau risk premium yang dikalikan dengan beta saham. Beta sahamnya adalah 1,5, maka tingkat keuntungan yang diharapkan untuk saham I adalah 12,5%. Nah, apa arti beta 1,5 itu? Beta 1,5 itu artinya adalah bahwa saham tersebut memiliki resiko 1,5 kali dari resiko pasar saham secara umum. Artinya kalau tadi premi untuk pasarnya itu rata-rata di 4%, karena betanya ini 1,5, maka tingkat keuntungannya adalah 1,5 dikali 4% atau 6%, ya. Kalau betanya semakin tinggi, ya, apa ciri beta ini, pengaruhnya nanti terhadap harga saham adalah pada fluktuasi saham. Beta saham yang tinggi itu biasanya fluktuasi perubahan harga sahamnya juga relatif lebih tinggi daripada pasar. Demikian pemaparan singkat untuk portofolio dan capital asset pricing model sebagai lanjutan dari pembahasan risk and return. Kalau risk and return itu lebih pada individual, pilihannya hanya satu. Tapi kalau ini tadi pembahasannya adalah portofolio dan pembahasannya merupakan gabungan dari berbagai macam folio. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.